Bab 901. Jasper berdiri di luar oktagon yang sangat besar. Tubuh mungilnya seperti semut di depan pesawat luar angkasa raksasa seukuran gajah ini. Meskipun David menghadapi benda sebesar itu, dia tidak takut. Sebaliknya, dia bertindak tanpa berpikir dua kali. Banget, dia meninju bagian luar oktagon. Eksterior oktagon yang keras sedikit penyok, namun tidak banyak kerusakan yang terjadi. Meskipun demikian, pesawat luar angkasa raksasa itu sedikit berguncang. Orang bisa melihat betapa kuatnya pukulan David. Dia adalah planet Ranker Puncak. Oleh karena itu, dia dianggap sangat kuat di galaksi peradaban Estella. David melihat penyuk pada oktagon yang dia buat dan mengerutkan kening. Dia tampak berbeda pendapat dengan kerusakannya. Benda ini memang memiliki pertahanan yang kokoh. Pukulan yang tampaknya biasa itu bukanlah lelucon. Itu adalah pukulan dari planet Ranker Puncak, jadi jika pukulan ini mendarat di Dark Cape akan hancur berkeping-keping. Namun, dia hanya membuat oktagon penyok. Jika satu pukulan tidak berhasil, maka dia akan memukulnya lagi. Bang bang bang. Kemudian, David meninju tempat yang sama di oktagon berulang-ulang. Penyambung pada oktagon mulai menyebar dan menjadi lebih menonjol, sepertinya itu akan segera rusak. Pada saat yang sama, kekuatan juga mendorong benda besar ini berputar-putar. Namun, oktagon mulai berakselerasi dan naik saat ini. David, berhentilah membuang energimu. Selama kamu belum mencapai stellar rank, kamu pasti akan bisa menembus pertahanan oktagon dalam waktu singkat. Selamat tinggal. Ketika saya melihat Anda lain kali, saya akan menunjukkan perbedaannya antara planet ini Genos dan galaksi peradaban Stella. Ketika ini terjadi, Anda akan menyesal tidak menyetujui izin saya. Suara Pavan terdengar dari oktagon. Kamu mau lari? Kamu pasti sedang bermimpi. Petik 1. David berhenti meninju. Dia juga merasa dia mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghancurkan kapal bodoh ini. Jelas, Pavan sedang mencoba melarikan diri. Dia telah membunuh begitu banyak orang di bumi. Namun, dia tidak hanya ingin melarikan diri, tetapi dia juga ingin kembali untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin David membiarkan hal itu terjadi? Dia berteleportasi ribuan meter di atas oktagon dan dimuat dengan kecepatan kilat. Tuan Pavan, apa yang harus kita lakukan? David menghalangi jalan kita. Petik 2. Abaikan dia. Gunakan kekuatan penuh dan tabrak saja dia. Oktagon adalah senjata taktis militer yang dibuat oleh Milky Way Empire sehingga bisa menghentikan serangan planet Ranker. Meskipun David adalah planet Ranker Puncak, dia masih masuk ranah itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat mematikan oktagon untuk saat ini, kata Pavan dengan marah, mengubah tangan dan menunjuk ke arah David di layar, yang sedang menyerang mereka. Ya, Guru Pavan. Mobil oktagon berakselerasi dan menyerang David, yang juga menyerang mereka. Buang. Keduanya menimbulkan satu sama lain, mengeluarkan suara memekakkan telinga. Namun, tampaknya kedua belah pihak tidak berada di atas angin. David tidak menghancurkan oktagon, dan oktagon tidak membuat David terbang seperti yang diharap. Kedua belahan pihak membahas jalan buntu, dan tujuan David tercapai. Tujuannya adalah menghentikan Pavan pergi. Oleh karena itu, oktagon terbang dihentikan oleh David. Karena kelembaman, bagian dalam oktagon berantakan. Sebagian besar orang terguling di semua tempat. Syukurlah, orang-orang yang dibawa Pavan tidak lemah, jadi mereka masih bisa menahannya. Master Pavan, kami telah diblokir. Seseorang berteriak ketakutan. Kenapa kamu panik? Terus berakselerasi. Ayo berangkat secepat mungkin, kata Pavan. Bab 902. Aktifkan serangan kami dan hancurkan bumi. Saya tidak percaya David akan mengabaikan semua kehidupan di bumi. Ucap Pavan dengan tegas. Ya, Tuan Pavan. Petik 2. Oktagon mulai mengumpulkan kekuatan. David melihat ke pesawat luar angkasa yang dia blokir, dan seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Apakah Anda benar-benar ingin mencobanya? Kalau begitu coba ini. Setelah itu, David berteleportasi. Kemudian, dia menukik ke bawah dan menabrak tubuh raksasa oktagon lagi. Ledakan. Suara keras lainnya. Oktagon mulai bergetar hebat.
Kekuatan yang baru saja dia kumpulkan segera hilang. Itulah kelemahan Octagon. Meski memiliki serangan yang kuat, dan bahkan dapat menghancurkan sebuah planet jika melancarkan serangan terkuatnya, ia masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Bagaimana Daud memberi mereka kesempatan ini? Lebih jauh. Bang bang bang. David memukul Octagon berulang kali, menggunakan kekuatan penuhnya seperti palu godam. Ia telah mencapai kecepatan cahaya dan bahkan lebih cepat dari komet yang hampir menabrak bumi terakhir kali. Tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan Octagon raksasa itu tenggelam dengan cepat. David dapat mengendalikan Octagon sendirian ketika Octagon menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan dari planet Ranker Puncak sangat menakutkan. Tuan Pavan, serangan itu dihentikan, dan kami tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Selain itu, Octagon tenggelam dengan cepat, dan David terus menyerang tempat yang sama. Kita tidak bisa menerima ini lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa tahu Wei? Apakah saya mengoperasikan Octagon di dalam Anda? Cepat pikirkan solusinya. Begitu pertahanan kapal ditembus, kita semua alias mati. Kaulah yang baru saja menyerang kota dan penduduk bumi. Pavan menunjuk ke arah komandan Octagon dan berteriak. Dia juga panik. Mereka bukanlah lawan David jika Octagon rusak. Bagaimanapun, David adalah pelan dan ranker teratas. Pak Pavan, menurut saya akan sulit untuk pergi. Mari kita sampaikan pesan ini kembali kepada keluarga. Kita mungkin punya modal untuk bernegosiasi dengan David jika kita melakukan itu. Bagaimanapun, Anda adalah putra Tuf dalam keluarga. Selama kamu memberitahu David tentang kekuatan keluarga Tufin, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu demi bumi. Kalau tidak, kita mungkin mengalami kekalahan yang tidak terduga, kata seorang sesepuh. Saat Pavan mendengarnya, dia merasa itu masuk akal. Selama dia mengirim pesan kembali ke keluarga dan meminta keluarga untuk mengirim orang-orang kuat, David tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jika tidak, keluarganya akan menghancurkan bumi. Pavan berkata cepat, benar. Kirimkan umur saya sekarang. Sekarang, kirim pesan kembali ke keluarga sesegera mungkin, minta mereka untuk mengirim seseorang ke sini. Ingat, Anda harus memberi mereka lokasi yang akurat. Petik 2. Ya, Tuan Pavan. Petik 2. David masih menyerang Octagon. Ledakan. Langsung saja, terdengar kasar. David menekan Octagon ke tanah. Ini juga pertama kalinya Octagon menyentuh tanah. David masih menyerang bagian yang sama dari Octagon. Penyoknya sudah sangat dalam sekarang. Selain itu, dengan serangan David yang terus-menerus, retakan mulai muncul di sekitar penyok. Sebentar lagi, David akan menembus bagian luar kapal. Kaum Mason dan penduduk bumi lainnya sangat antusias dengan hal ini. David dengan paksa menghentikan pesawat luar angkasa alien yang tangguh itu sendirian. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bagi penduduk bumi yang menonton siaran tersebut hanya bisa menonton melalui satelit karena P. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Mereka tidak bisa melihat bagaimana David mengalahkan alien bodoh seperti dewa keturunan Sur. Bab 903. Octagon jatuh ke tanah. David tidak berhenti menyerang. Dia akan memecahkan cangkang kura-kura yang merupakan Octagon tersebut sehingga dia bisa menghabisi Pavan dan yang lainnya. Tuan Pavan, Octagon hanya memiliki 30% sisa armor pertahanannya sebelum ditembus. Petik 2. Karena beritanya sudah kita sampaikan kembali ke keluarga, para tetua, ayo berinisiatif pergi. Kita tidak bisa membiarkan David terus menyerang, kalau tidak Octagon akan hancur total, kata Pavan setelah merapikan pakaiannya. Sekarang keadaan sudah meningkat sampai pada titik ini, dia hanya bisa keluar dan berbicara dengan David. Baik, Tuan Pavan, kata keempat tetua bersamaan. Saat David terus menyerang Octagon, titik di tengah atas Octagon tiba-tiba terbuka. Pavan keluar bersama 4 orang tua dan kelompok pelayannya. David berhenti menyerang dan memandang Pavan dan yang lainnya secara misterius. Dia belum memecahkan cangkang kura-kura itu, tapi mereka keluar dengan sendirinya. David, ayo kita bicara, ajak Pavan.
Apa yang harus dibicarakan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kau membunuh begitu banyak penduduk bumi, jadi aku hanya bisa menggunakan hidupmu untuk menghormati arwah sesama penduduk bumi di surga, kata David dengan dingin. David, kamu sudah memiliki kekuatan seorang serdadu planet puncak. Anda bahkan akan menjadi salah satu makhluk terkuat di jantung Bima Sakti. Mereka hanyalah orang biasa. Apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga Tufin demi garis bawah mereka? Kekuatan keluarga Tufin bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak. Jika Anda melepaskan kami dapat membawa Anda ke tempat paling makmur di Bima Sakti. Tempat itu akan menjadi panggung Anda. Saya yakin dengan bakat Anda pasti akan sejahtera. Petik 2. Saya tidak tertarik. Aku hanya ingin membalas dendam pada sesama penduduk bumi. Petik 2. Setelah David selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju Pavan. Penatua. Pavan berteriak gugup saat melihat David mengambil tindakan. Keempat tetua muncul di depan Pavan pada saat bersamaan. Bagaimana caranya? Bisakah 4 pemeringkat planet tingkat menengah menahan kekuatan pemeringkat planet teratas? Selain itu, David juga mendapat bantuan dari kekuatan pikirannya yang terwujud, sehingga ia nyaris tak terkalahkan. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Sesaat kemudian, Daud membunuh keempat tua-tua itu. David sama sekali tidak bersimpati pada alien. Oleh karena itu, dia tidak akan meremehkan mereka. Setelah berhadapan dengan keempat tua-tua itu, Daud menghampiri Pavan. Kaki Pavan menjadi lemah karena ketakutan saat menghadapi David yang tak terkalahkan. Ia hanya bisa berkata dengan suara nyaring dan gemetar, "David, saya sudah memberitahu keluarga tentang lokasi bumi. Mereka akan mengirim orang yang lebih berkuasa. Jika kamu membunuhku, keluarga Tufin akan segera menghancurkan bumi. Jika itu terjadi, seluruh kehidupan di bumi akan berubah menjadi debu. Ini karena saya Master Pavan Tufin." Petik 2. Tangan David berhenti di depan dada Pavan dan tidak menyentuh Pavan. Apa yang kamu katakan? Katakan itu lagi. Petik 2. Pavan sangat senang saat melihat David berhenti. Memang benar bumi adalah titik lemah David. Penduduk asli ini sangat sulit untuk dipahami. Mereka sudah kuat, tapi mereka tetap peduli pada rakyat jelata. Jika Pavan adalah David dan sekuat dia akan meninggalkan bumi menuju tempat yang lebih sejahtera. Pavan tidak akan bertahan selamanya atau hidup dan mati. Penghuni bumi. Namun, Pavan ingin melihat bagaimana David memperlakukan bumi. Saya mengatakan bahwa saya telah mengirimkan kembali lokasi bumi kepada keluarga Tufin. Mereka ada seseorang di sini, selanjutnya. Jika itu terjadi, mereka tidak akan mengirimkan Oktagon begitu saja. Seperti yang akan dikirimkan kapal perang Bima Sakti. Satu serangan darinya akan cukup untuk menghancurkan semua temanmu di sini. Bab 904. Anda telah mengirim pesan dan berita tentang bumi kembali ke keluarga Anda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Anda untuk tiba? David bertanya, mengerutkan kening. Menilai dari kecepatan kapal perang Bima Sakti, selama lokasi bumi yang tepat dapat ditentukan, akan memakan waktu hingga 3 bulan untuk sampai ke sini. Jika mereka menemukan saya mati, mereka akan menghancurkan bumi dalam kemarahan. Tidak ada makhluk hidup di sini yang bisa melarikan diri saat itu, jawab Pavan dengan cepat. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya benar. Dia memang mengirim pesan itu kembali, tetapi Pavan tidak seberapa dibandingkan dengan nilai bumi, sebuah planet asli yang hidup. Dengan demikian, keluarga Tufin tidak akan langsung menghancurkan bumi setelah mengetahui keberadaannya. Pavan belum setinggi itu. Dia memang putra tertua dari keluarga Tufin. Namun, dia bukanlah orang paling berbakat di generasi keluarga Tufin ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko untuk melakukan perjalanan di sekitar tepi Bima Sakti mencari planet kehidupan asli untuk menanam tanda budak. Pavan hanya mengambil risiko karena dia tidak bisa menang melawan anggota keluarganya yang lain. Jika Pavan dapat menemukan planet asli yang masih hidup dan menanamkan tanda budaknya, dia akan makmur. Bahkan jika dia tidak berbakat seperti yang lain, dia masih bisa bersaing untuk posisi kepala keluarga Tufin atau bahkan posisi Master of the Milky Way. Dia tidak menyangka bahwa planet Ranker Puncak akan hidup di planet hidup pribumi pertama yang dia temui dalam hidupnya.
Dia sangat sial. Cukup banyak orang yang mengambil risiko seperti Pavan di jantung Bima Sakti, dan mereka sering keluar untuk mencoba peruntungan. Meskipun sangat sedikit orang yang benar-benar menemukan planet asli yang masih hidup, mereka yang cukup beruntung untuk menemukannya akan berhasil menanamkan tanda budak mereka. Pada akhirnya, lebih dari 90% orang sukses ini menjadi orang besar tanpa cegukan. Namun, ketika tiba giliran Pavan, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan dia hanya bisa dianggap sebagai presiden. Ini karena tidak ada seorang pun dalam sejarah Bima Sakti yang cukup beruntung untuk menemukan planet hidup asli hanya untuk dibunuh oleh makhluk yang hidup di dalamnya. Pavan jelas yang pertama. Setelah David mendengar apa yang dikatakan Pavan, dia tenggelam dalam pikirannya. Akankah keluarga Tufin mencapai bumi dalam 3 bulan? Kalau begitu aku tidak bisa langsung membunuh Pavan. Meskipun David tidak tahu seberapa kuat keluarga Tufin, menilai dari orang-orang yang dibawa Pavan, keluarga Tufin jelas merupakan raksasa. Bumi benar-benar bisa hancur jika dia tidak hati-hati. Dia seharusnya membawa Pavan kembali dan memenjarakannya. Setelah itu, dia akan berdiskusi dengan semua orang bagaimana menghadapi Pavan. Bahkan jika David sekarang adalah yang terkuat di bumi, dia tidak dapat mengambil keputusan untuk puluhan miliar manusia. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan setiap orang. Dia tidak punya hak untuk mengambil ini dari mereka. David memukul leher Pavan dengan ringan, membuatnya pingsan. Kemudian dia melihat ke staf oktagon dan lusinan wanita cantik di belakang Pavan dan bertanya, apakah Anda ingin saya membuat Anda pingsan sebelum membawa Anda pergi, atau Anda ingin pergi dengan saya? Kami bersedia mengikuti Anda, Tuan David, dan saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan hidup kami. Kita semua adalah pelayan Pavan, jadi kita hanya bisa menjalankan perintahnya. Kalau tidak, dia akan membunuh kita. Jadi, mohon murah hati, Tuan David. Seorang pria parubaya berdiri ke depan dan berlutut di depan David. Dia adalah komandan oktagon. Segera setelah itu, semua staf berlutut. Lusinan wanita cantik juga berlutut dan berkata, kami juga. Tuan David, mohon murah hati dan selamatkan kami. Kami bersedia melayani Anda sebagai budak dan pelayan seumur hidup. David mengabaikan orang-orang ini. Dia tidak akan melunak hanya dari beberapa kata. Mereka baru saja membunuh hampir 100.000 rekan senegaranya di bumi. Setelah itu, David memanggil Mason dan Master lainnya di bumi untuk mengambil semuanya. Bab 905. Di jantung galaksi peradaban Stella. Jika dilihat dari kehampaan alam semesta, Anda akan melihat pemandangan yang indah. Planet-planet mempesona yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Berbeda dengan planet hidup yang kosong, sepi, dan langka di tepi Bima Sakti, banyak sekali planet hidup yang hadir di sini. Ini juga merupakan wilayah paling makmur dan hidup di Bima Sakti. Tata surya tempat bumi berada ibarat sebutir pasir di gurun pasir jika dibandingkan dengan tempat ini. Kerajaan Bima Sakti adalah kekuatan paling kuat di galaksi. Itu mengatur semua planet di Bima Sakti. Semua kekuatan lain harus berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Bima Sakti. Planet hidup seperti bumi, yang berada di tepi Bima Sakti, secara teoritis juga berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Bima Sakti. Namun, karena Kerajaan Bima Sakti belum mendaftarkan bumi, rasanya orang-orang di bumi hidup tanpa kartu identitas. Oleh karena itu, ia tidak terdaftar atau diakui oleh Kerajaan Bima Sakti. Oleh karena itu, hampir semua kekuatan bergegas mencari planet yang tidak terdaftar untuk ditaklukkan sendiri. Nilai dari planet kehidupan asli seperti bumi sangatlah besar, dan suatu kekuatan dapat menjadi berkuasa karena penemuan planet semacam itu. Alasan terpenting adalah mereka dapat memasang tanda budak tanpa dibatasi oleh Kerajaan Bima Sakti karena Kerajaan Bima Sakti melarang tanda budak di jantung Bima Sakti. Jika ketahuan, Kerajaan Bima Sakti mungkin akan menghancurkan seluruh keluarga pelakunya. Oleh karena itu, setiap orang hanya dapat menemukan planet asli yang belum terdaftar di pinggir galaksi. Tanda budak adalah kutukan garis keturunan tertentu. Setelah ditanam, ia akan menyerang jalur kehidupan sebuah planet dan tidak dapat dihilangkan. Perannya yang paling menonjol adalah secara perlahan menyerap bakat dari seluruh ras.
Pada akhirnya akan diteruskan kepada orang yang menanam tanda tersebut agar orang tersebut sejahtera dan berkembang. Ini adalah hal yang paling menakutkan dan kejam, karena begitu tanda budak ditanam, tidak ada makhluk hidup di planet ini yang tidak dapat membebaskan dirinya. Mereka hanya bisa menjadi budak penanaman tanda. Mereka akan didiskriminasi kemanapun mereka pergi sampai mereka mati. Pada titik ini, di galaksi peradaban Stella di pusat Bima Sakti. Di planet ini hiduplah monster cantik. Ada puncak setinggi puluhan ribu meter. Penerima sinyal besar dibangun di atas gunung. Disinilah keluarga Tufin menerima sinyal jarak jauh. Jika pesan dikirim kembali dari jarak dekat, maka akan dikirim langsung ke keluarga Tufin. Namun, begitu jarak mencapai angka tertentu, pihak keluarga sudah tidak bisa menerimanya lagi. Saat itu, hanya bisa dikirim ke sini untuk transit sebelum diteruskan ke keluarga Tufin. Sebagai keluarga besar, keluarga Tufin mengadakan pelatihan klan yang tak terhitung jumlahnya di luar, sehingga keluarga tersebut akan menerima banyak sinyal dari orang luar setiap hari. Beberapa akan meminta bantuan, sementara yang lain melaporkan sumber daya yang baru ditemukan. Namun, menara sinyal jarak jauh tidak menerima apapun dalam waktu lama. Sangat sedikit yang meninggalkan batas-batas Bima Sakti untuk menjelajahi tepian tandus karena terlalu berbahaya untuk dilakukan. Jika tidak hati-hati, mereka bisa mati. Namun hari ini, menara sinyal jarak jauh keluarga Tufin tiba-tiba menyala. Saya punya berita, menara sinyal jarak jauh menerima pesan dari jarak 30.000 tahun cahaya. 30.000 tahun cahaya jauhnya. Sejauh itu. Dari siapa? Tuan Pavan. Cepat, segera kirimkan kembali ke keluarga. Ya, di dalam gedung mewah di planet Tufin, sebuah pertemuan sedang diadakan. Bab 906. Keluarga Tufin juga merupakan salah satu dari 8 keluarga besar Bima Sakti. Mereka sangat kuat, dan banyak orang mengagumi mereka. Bahkan dalam skala seluruh Bima Sakti, keluarga Tufin termasuk di antara kekuatan teratas. Alasan saya memanggil semua orang di sini adalah untuk mendiskusikan sesuatu. Menurut berita yang baru saja saya terima, Pav menemukan planet hidup asli bernama Bumi di tepi Bima Sakti. Ada puluhan miliar manusia yang hidup di sana, kata kepala keluarga Tufin, Orson Tufin. Apa? Ketika Orson mengatakan ini, itu langsung mengejutkan anggota inti keluarga Tufin yang berada di ruangan itu. Dia menemukan planet hidup asli di tepi Bima Sakti dengan puluhan miliar manusia. Semua orang tahu betapa bermanfaatnya ini adalah. Namun, di saat yang sama, mereka juga memiliki pertanyaan di hati mereka. Karena dia bertemu dengan planet asli yang masih hidup, mengapa Pavan mengirimkan berita ini kembali? Ini jelas tidak masuk akal. Dalam kasus seperti itu, Pavan seharusnya menanam tanda budak di bumi secepat mungkin. Kemudian, dia akan menggunakan obat-obatan genetik untuk merangsang potensi manusia di bumi dan membawa kembali potensi besar itu ke keluarga. Pavan dalam keluarga akan segera berubah jika memang demikian. Bahkan jika dia tidak terlalu berbakat, dia masih bisa menyalip yang lain dan menjadi orang yang paling dihormati di keluarga. Dalam sejarah Bima Sakti, banyak orang dengan bakat biasa-biasa saja berkembang karena tanda budak yang mereka tanam di planet asli yang masih hidup. Bukankah Pavan mencari kesempatan ini setelah meninggalkan keluarga selama bertahun-tahun? Sebelum semua orang dapat berbicara, Orson dengan cepat mengubah topik dan melanjutkan, tetapi planet tempat kehidupan asli yang disebut bumi ini cukup istimewa. Menurut berita dari Pav, ada planet ranker teratas di bumi, dan dia telah memenjarakan Pav, jadi Pav membutuhkan kita untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Apa pendapat semua orang? Memang benar, mereka tahu bahwa hal itu tidak sesederhana itu. Ternyata ia menemui masalah, dan berhasil mengirimkan pesan untuk meminta bantuan. Jika Pavan bisa mengatasinya, dia tidak akan membalas pesannya. Dia pasti telah menanamkan tanda pada anaknya. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui betapa berharganya planet kehidupan penduduk asli. Begitu dia membutuhkan bantuan keluarganya, planet ini bukan lagi miliknya. Namun, keluarga Tufin juga akan memberikan kompensasi yang pantas kepada Pavan. Bahkan kompensasinya saja sudah membuat banyak orang iri. Bagaimanapun,
Nilai planet asal terlalu besar. Orson, apakah beritanya dapat dipercaya? Planet hidup asli dengan planet Ranker Puncak. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, kata seorang lelaki tua. Ia merupakan wakil dari kepala keluarga Tufin dan adik dari kepala keluarga saat ini, Adan Tufin. Keluarga super seperti keluarga Tufin memiliki banyak anak. Sebelum pemimpin berikutnya terpilih, setiap orang dapat bersaing secara sehat dalam berbagai cara. Setelah pemimpin ditentukan, semua orang akan berhenti bertengkar secara internal dan saling membantu. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh keluarga dan diusir. Jika tidak, sebuah keluarga hanya akan mengalami kemunduran jika pertikaian internal terus berlanjut, dan keberhasilannya tidak dapat diperpanjang. Berita itu dikirim kembali dengan kapal PAF. Apalagi kejadian seperti itu bukan tidak mungkin terjadi hanya karena belum ada presidennya. Bima Sakti sangat besar, dan masih banyak wilayah yang belum diketahui, jadi apapun bisa terjadi. Saya pikir ini dapat diandalkan, jadi saya berdiskusi dengan semua orang bagaimana kita akan menangani hal ini. Jika itu benar, maka nilai planet ini terlalu besar. Planet asli dengan puncak planet Ranker yang sebenarnya berarti bakat manusia di dalamnya sangat kuat. Jika kita menanam tanda budak di atasnya, umpan balik bagi pemilik perkebunan tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Semoga ini bisa semakin memberdayakan keluarga kami, kata Adan penuh semangat. Semua inti keluarga Tufin yang duduk menyala. Memang inilah masalahnya. Semakin tinggi bakat orang-orang dengan tanda budak, semakin besar pula umpan balik yang diberikan kepada kultivator. Jika benar seperti yang dikatakan Pavan, kemungkinan keluarga Tufin akan memperluas diri di masa depan sangat tinggi. Bab 907. Lord Orson, jika beritanya benar, apalagi yang perlu dibicarakan? Kita harus segera mengirim orang untuk menanam tanda budak di bumi. Segalanya mungkin berubah jika kita terlambat. Ya, saya setuju untuk segera mengirim seseorang ke bumi. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Seluruh aula kacau dan berisik. Tanda hubung. Senang sekali mendengar kabar dari Pavan karena ini terkait dengan pencapaian yang akan dicapai keluarga Tufin di masa depan. Saat ini, keluarga Tufin terlihat glamor, dan mereka adalah salah satu dari 8 keluarga besar di Bima Sakti, namun mereka telah menjadi keluarga terakhir dari 8 keluarga besar selama bertahun-tahun. Banyak keluarga yang tidak kalah dengan keluarga Tufin mengincar posisinya. Kini, keluarga Tufin sangat membutuhkan perubahan, namun mereka harus terlebih dahulu mengamankan posisi mereka di 8 keluarga besar. Pavan bisa dibilang sebagai hujan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Tufin. Ketika semua orang di keluarga Tufin melihat secercah harapan ini, Orson melambaikan tangannya, dan semua orang terdiam. Saya tidak mengundang Anda ke sini untuk membahas apakah kita harus mengirim manusia ke bumi karena tidak perlu membahas hal itu. Semua orang tahu bahwa bumi sangat berharga, jadi bagaimana mungkin kita tidak mengambilnya untuk diri kita sendiri. Saya memanggil semua orang di sini untuk mendiskusikan siapa yang harus pergi ke bumi untuk menanam tanda budak. Setelah kandidat dikonfirmasi, niscaya orang tersebut akan menjadi kepala keluarga Tufin berikutnya. Meski masih terlalu dini dan pelatihan keluarga belum berakhir, kami tidak punya pilihan lain. Karena ada situasi yang tidak terduga, dan harus ada perlakuan khusus. Apa pendapat semua orang? Kata Orson. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Bumi memiliki nilai yang besar, jadi tidak ada yang menentang gagasan meminta kepala keluarga Tufin berikutnya untuk menanam tanda budak. Namun, menentukan kepala keluarga Tufin berikutnya sepertinya akan menjadi perjuangan yang berat. Hanya saja Pavan tertinggal. Meskipun dia adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dia bahkan tidak termasuk dalam 5 orang paling berbakat di keluarga Tufin. Karena mereka harus memilih kepala keluarga yang lebih muda, dia harus menjadi orang terbaik di antara generasi muda keluarga Tufin. Baiklah, keluarkan perintah pemanggilan keluarga kepada semua keturunan langsung keluarga Tufin yang telah dilatih di luar negeri, dan minta mereka kembali dalam waktu 1 bulan untuk pemilihan kepala keluarga Tufin berikutnya. Jika terlambat, mereka akan didiskualifikasi. Kami akan berangkat ke bumi segera setelah pemilu, Orson memutuskan. Bumi. David mengunci Pavan dan yang lainnya di Dark Cape, dan mereka diinterogasi secara terpisah.
Informasi terakhir yang mereka kumpulkan membuat David dan gengnya marah dan mengajari mereka lebih banyak tentang tanda budak. Untungnya, Pavan gagal. Jika tidak, semua orang di bumi akan dikutuk karena mereka tidak akan pernah bisa lepas dari kendali Pavan selamanya. Mereka akan tetap terjebak hingga bumi punah. David pun memposting penjelasan tentang tanda budak di internet dan langsung memicu kemarahan orang-orang di seluruh dunia. Di saat yang sama, David juga memberi mereka beberapa informasi tentang galaksi peradaban Stella, kerajaan Bima Sakti, dan keluarga Tufin. Keluarga Tufin Pavan adalah salah satu dari 8 keluarga besar Bima Sakti, dan mereka sangat berkuasa. Dengan kata lain, keluarga Tufin akan mengirimkan tim yang lebih kuat ke bumi setelah 3 bulan. David merasa kekuatannya saat ini tidak cukup, dan dia perlu terus berkembang. Sayangnya, sistem masih memperbarui. Ini membuatnya sedikit tidak berdaya, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah 3 hari, dan masih diperbarui. David juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya dapat terus menggunakan sistem setelah diperbarui. Waktu malam. Bab 908. David sedang tidur. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Dia pikir dia sedang bermimpi, tetapi David merasakan ada yang tidak beres setelah beberapa saat. Mimpi tidak akan pernah terasa begitu nyata. Saat dia hendak melihat sekeliling, sesosok tubuh perlahan muncul di depannya. Sosok itu perlahan terlihat lebih orisinal. Itu adalah seorang lelaki tua dengan poni panjang yang menutupi seluruh dahinya. David memandang lelaki tua itu dan merasa bahwa lelaki ini tampak familiar, tetapi ia yakin bahwa ia belum pernah melihat lelaki ini sebelumnya. Perasaan yang aneh. Dia jelas belum pernah bertemu pria ini sebelumnya, tapi pria ini merasa sangat akrab dengannya. David menenangkan dirinya. Sebelum dia mulai bertanya, lelaki tua itu berbicara. "Hai, David, senang bertemu denganmu. Siapa kamu? Kenapa kamu merasa begitu akrab denganku padahal aku yakin aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya?" Tanya Daud. "Hahaha, begitukah? Aku juga merasa kamu familiar sekali," ucap lelaki tua itu sambil tertawa terbahak-bahak. David mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Siapa kamu?" Namun, apa yang dikatakan lelaki tua itu selanjutnya mengejutkan David. "Aku adalah kamu." "Apa? Tidak mungkin," tanya David dengan mata terbelalak. "Tidak ada yang mustahil. Tepatnya, aku adalah kamu 3000 tahun kemudian," kata lelaki tua itu lagi. "Apa? Apa yang terjadi di sini?" David tergagap. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara signifikan sekarang, dan dia telah melihat orang-orang dari planet asing seperti Pavan, dia masih sedikit terkejut dengan berita ini. "David, karena kamu ada di sini, itu membuktikan bahwa bencana bumi telah datang. Anda telah bertemu Pavan, kan? Sistem sekarang akan terhubung ke Stella Civilization Galaxy dan memulai fase kedua." "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "David, aku lega sekali melihatmu seperti ini, karena walaupun kita satu orang, tapi takdir kita berbeda. Hidupku terbatas, bahkan aku tidak berhak mempunyai keturunan, tetapi engkau mempunyai potensi yang tidak terbatas. Ini bagus. Bagus sekali. Usahaku tidak sia-sia, dan akhirnya Tuhan memberkatiku sekali ini saja." Suara lelaki tua itu mulai tercekat. Saat mendengarkan suara tercekat lelaki tua itu, hati David terasa sedih entah kenapa. Mungkin orang tua itu terlalu menular. David memahami bahwa lelaki tua ini pasti memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan sistem. Ia juga sangat ingin mendapatkan informasi tentang sistem yang ada saat ini. Dia memiliki sistem itu begitu lama. Selain mengetahui bahwa itu disebut sistem super mewah dan dia bisa menjadi lebih kuat dengan mengeluarkan uang, dia tidak tahu apa-apa lagi. Orang tua itu menangis terseduh-seduh selama beberapa menit. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan membuka poni di keningnya, memperlihatkan dahinya. Mata David menyipit. Orang tua ini memiliki kata berwarna merah darah yang bertuliskan, "anak laki-laki," di dahinya. Apakah dia ditanamkan tanda budak? "David, apakah kamu melihat ini? Inilah perbedaan di antara kami. Pavan menanamkan tanda budak dalam diriku, dan hidupku, termasuk keturunanku, dikendalikan olehnya.
Semua kerja kerasku demi dia, jadi aku tidak berani punya keturunan. Sebaliknya, Anda lolos begitu saja. Dengan bakat Anda akan memiliki potensi dan peluang yang tiada habisnya di masa depan. Galaksi peradaban Stella tidak akan menjadi garis akhir Anda. Anda harus melihat lebih jauh. Peradaban yang lebih kuat menunggu untuk Anda taklukkan, dan kesuksesan Anda juga akan menjadi kesuksesan saya. Hahaha, kata lelaki tua itu dengan antusias. Kemudian, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Saat ini, otak David kosong. Dia merasa lelaki tua ini adalah seorang maniak. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia mempercayai apa yang dikatakan lelaki tua ini. Tuan, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Tanya David dengan hormat. Bab 909. Lelaki tua itu memandang David dan mulai mengenang. David tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata dengan lembut, David, aku tahu sulit bagimu untuk menerima hal ini sekarang, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa kita adalah orang yang sama. Anda akan menjadi seperti saya dalam 3000 tahun jika Anda tidak memiliki sistem. Aku tidak mengerti maksudmu, kata David. Kalau begitu aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Kamu pasti kenal Celia, kan? Apa hubunganmu dengannya? Lelaki tua itu bertanya. Dia pacarku. Aku sangat mencintainya dan akan melindunginya seumur hidupku, jawab David jujur. Bagus. Kamu harus menghargainya. Celia gadis yang baik, kata lelaki tua itu sambil menghela napas lega. 3000 tahun yang lalu, dia mengecewakan Celia di Timelin. Kini, ia berharap David bisa menebus penyesalannya. Lelaki tua itu merasa lega ketika mendengar David bercerita tentang kebersamaannya dengan Celia. Ia tidak ingin ikut campur dan mempengaruhi David dan Celia di Timelin ini. Aku tahu, kata David serius. Ada wanita lain. Jika memungkinkan, cobalah untuk membantunya semaksimal mungkin. Lelaki tua itu berpikir sejenak dan menambahkan. Siapa? Selena. Dia. Kamu kenal dia? Ya, aku kenal dia, dan kami cukup dekat. Kalau begitu kamu, apakah kamu sudah tumbuh dalam hubungan seperti itu? Belum. Aku sudah punya Celia. Apakah kamu dan Selena? Tidak. Selena juga sangat berbakat. Saat aku mencari cara untuk menghilangkan tanda budak, dia selalu berada di sisiku. Kami telah bersama selama hampir 3000 tahun. Dia bisa saja menjalani kehidupan yang baik tetapi memilih untuk mengambil jalan yang tidak bisa kembali bersamaku. Kita semua tahu bahwa di bawah batasan seorang budak, kita tidak pernah melewati tahap itu. Pada akhirnya, aku hanya bisa melihatnya mati di reruntuhan tingkat dewa untuk memberiku harapan dalam hidup, kata lelaki tua itu dengan sedih. Daud terkejut. Dia tidak mengira David di Timelin itu memiliki hubungan seperti itu dengan Selena, atau haruskah dia menyebutnya sebagai hubungan yang bernasib buruk. Pada akhirnya, untuk memberi kesempatan pada lelaki tua itu, dia mati di reruntuhan. Saat itu, David merasakan perubahan besar pada kesannya terhadap Selena. Meskipun dia tidak membencinya sebelumnya, dia mulai sedikit menghargainya sekarang. Wanita ini memiliki kepribadian, ketekunan, dan kebenaran. Dia memang wanita yang baik. Jangan khawatir, aku akan berusaha semaksimal mungkin membantunya. Mungkin aku bisa menebus penyesalanmu, jawab David. Orang tua itu mengangguk dan melanjutkan, 3000 tahun yang lalu, saya lulus dari South River University, dan kemudian atas desakan Celia, saya bergabung dengan Beautylish, milik ibunya, Ni. Perlahan-lahan, aku memenangkannya, Ni. Muda dan tuan, muda dengan kerja keras saya, dan juga memenangkan banyak pelanggan untuk menjadi manajer umum Beautylish. Saat Celia dan saya berfantasi tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan, bencana melanda. Setelah mendengarkan penuturan lelaki tua itu, David tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Itu sulit dipercaya. Menurut lelaki tua itu, dia benar-benar menjadi dirinya sendiri 3000 tahun kemudian. Setelah diusir oleh Sarah setelah dia selingkuh dari Leo saat kuliah, dia masih muntah darah dan dikirim ke rumah sakit universitas. Namun, nasib masa depan mereka sangat berbeda. Bab 910. Kehidupan David berubah drastis setelah ia mendapatkan sistem tersebut,
sedangkan lelaki tua itu masih hanyalah manusia biasa. Dia terus pergi ke kelas. Belakangan, Celia mengetahui bahwa dia telah putus dengan Sarah, jadi dia mengejarnya dengan ganas, dan keduanya tetap bersama setelah lulus. Setelah itu, dia bergabung dengan Mindis Butilish. Sementara segalanya berjalan baik baginya ketika bencana melanda. Sebuah komet menabrak bumi. Pavan memang menghentikannya di menit-menit terakhir, tapi dia tidak begitu baik karena dialah yang mendorong komet itu ke bumi. Jika dia tidak mempercepat komet tersebut tidak akan mencapai bumi dan akan dicegat oleh tarikan gravitasi Jupiter yang kuat. Setelah menyelamatkan penghuni bumi dan menjadi penyelamat, Pavan berhasil menanamkan tanda budak di bumi. Kemudian, dia menggunakan pengobatan genetik pada anak berusia 10 dan 30 tahun di bumi untuk mipotensi mereka. Orang tua itu kebetulan adalah salah satu dari mereka. Dia tidak menyangka bakatnya akan aktif sepenuhnya setelah dia menggunakan pengobatan genetik untuk merangsang potensinya. Kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan. Orang tua pada saat itu belum mengetahui fungsi dari tanda budak. Oleh karena itu, dia berlatih sangat keras. Bahkan, ia merelakan separuh potensinya kepada Pavan. Baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat disayangkan tanda budak telah menembus garis keturunan manusia di bumi pada saat itu. Baik itu keturunan manusia di bumi maupun manusia yang lahir di bumi, semuanya akan dikuasai oleh tanda budak. Sejak itu, ia memulai jalan untuk menghilangkan tanda budak. Hal ini telah berlangsung selama hampir 3.000 tahun. Selama periode ini, lelaki tua itu bertemu banyak orang yang bernasib sama dengannya. Mereka semua memiliki bakat unik tetapi ditanamkan tanda seorang budak. Namun, mereka tidak mau menerima nasibnya. Demi kelangsungan hidup seluruh spesies, mereka mulai mencari cara untuk menghilangkan tanda budak. Orang tua itu mengaturnya dan mencari bersama. Namun, 3.000 tahun telah berlalu, namun mereka masih belum menemukan solusi apapun. Lalu apa yang terjadi dengan sistem ini? Apakah Anda yang memberi saya sistem sejak memilih saya? Tanya Daud. Sistem ini ditemukan di sisa-sisa peradaban tingkat dewa. Untuk mendapatkannya, kami mengorbankan banyak orang. Pada akhirnya, sayalah satu-satunya yang lolos dari sistem tersebut. Semua orang menaruh harapan mereka padanya, tetapi karena tingkat teknologi peradaban tingkat dewa jauh melampaui imajinasi kita, saya tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Anda hanya bisa mencari tahu sendiri secara perlahan di masa depan, jawab lelaki tua itu. Peradaban tingkat dewa. Tingkat apa itu? Saya hanya tahu Bima Sakti adalah peradaban level 3, dan bumi seharusnya lebih rendah dari level 1, tanya David penasaran. Peradaban tingkat dewa adalah peradaban yang melampaui level 9. Jika Anda harus menghitung berapa levelnya, itu pasti peradaban level 10. Peradaban L, level 10. David bertanya dengan heran. Peradaban level 3 di Bima Sakti telah menjadi monster bagi David. Jadi seperti apa peradaban level 10 itu? Apakah peradaban ini pernah ada? Benar, alam semesta sangat besar, dan tak terbayangkan. Bima Sakti hanyalah salah satu sudut kecilnya. Masih banyak peradaban tingkat tinggi di luar sana, dan Anda harus menemukannya sendiri di masa depan. Setelah saya mendapatkan sistemnya, saya terluka parah meskipun saya selamat. Pada akhirnya, saya membuka sistem sebelum saya mati. Begitu saja, sistem dengan cepat membawa saya kembali ke saat saya berada di tahun ketiga di universitas dan dibuang oleh Sarah. Saya tidak tahan lagi. Saya pikir sistem itu akan muncul pada saat itu. Saat ini, saya sudah mati, dan yang Anda lihat hanyalah sekilas jiwa saya.